Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkuliahan setelah UTS ini akan saya awali dengan materi analisis kimia kualitatif dan kuantitatif bersama dengan saya Ibu Ratih. Mungkin semua sudah pada tahu ya saya yang mana, karena kan kalian sudah semester 3 pasti tahu saya Bu Ratih itu yang mana. Karena kalau misal belum tahu ruangan saya bisa menemui saya di ruang lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang di sebelah lab instrumen atau lab multipurpose itu, yang sebelah lab kimia. Gitu ya, oke. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi ini adalah outline materinya. Kita akan mempelajari apa sih analisis kimia kualitatif dan kuantitatif, bedanya apa, lalu contohnya apa, instrumennya bagaimana, dan aplikasi analisisnya di bagian apa saja. Nah, sebenarnya analisis kualitatif dan kuantitatif itu definisinya yang namanya analisis kimia itu berarti kan suatu teknik yang sistematis, jadi ada prosedur yang sistematis yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang sampel. Jadi bisa mengidentifikasinya atau juga bisa menentukan jumlah senyawa analitnya. Nah, bedanya apa antara kualitatif dan kuantitatif? Kalau kualitatif itu hanya kualitatif ya, jadi hanya tahu saja atau mengidentifikasi saja. Sedangkan kuantitatif itu adalah mengukur kadar dari senyawa yang terkandung dalam bahan tersebut yang ingin kita analisis begitu. Nah, perbedaannya apa saja? Perbedaan secara rincinya, kalau kualitatif itu hanya mengidentifikasi keberadaannya saja. Jadi dalam sampel tersebut ada tidak senyawa A, hanya sebatas ada atau tidak. Sedangkan kalau analisis kuantitatif itu lebih ke arah berapa sih jumlah senyawa A yang terkandung dalam sampel, seperti itu. Lalu tujuannya sendiri kalau kualitatif itu untuk menemukan atau mengidentifikasi suatu zat saja. Jadi senyawa atau bagian dari senyawa dalam suatu sampel. Kalau analisis kuantitatif itu bertujuan untuk menentukan jumlahnya atau banyaknya zat itu. Nah, zat yang ditetapkan itu disebut analit. Jadi konstituen yang diinginkan apa? Kalau jumlah banyaknya zat itu biasanya pakai satuan konsentrasi, bisa molar, bisa persen berat per berat, bisa gram per liter, ppm dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kalau misal contohnya di kapur gitu. Jadi kapur itu adalah kandungannya adalah CaCO3. Jadi kalau kualitatif kita hanya mengidentifikasi ada tidak Ca-nya, ada tidak CO3-nya. Kalau analisis kuantitatif berapa persen sih Ca-nya, berapa persen sih CaO3-nya begitu. Nah, contoh realnya kalau di kosmetik, ini aja salah satu contohnya. Kalau di kosmetik biasanya kalau analisis kualitatif itu untuk mengetahui ada tidak kandungan logam berat yang ada di kosmetik itu, seperti ada tidak Pb-nya, CD-nya, Fe-nya. Lalu kalau sudah ada, sudah memang positif secara kualitatif, biasanya ada juga metode untuk menentukan kuantitatifnya. Berapa sih kadar Pb-nya yang terkandung dalam kosmetik, kalaupun memang ada, berapa sih kadar CD-nya, seperti itu. Bisa juga kalau misal di pangan, seperti penelitian yang saat ini sedang saya lakukan, jadi pernah dan sedang atau akan saya lakukan itu tentang analisis kalsium oksalat di umbi porang. Jadi kalau secara kualitatif kita hanya cek ion oksalatnya, jadi yang ada tidak ion oksalatnya. Kalau secara kuantitatif untuk kita tentukan berapa sih kandungan kalsium oksalat yang ada di umbi porang tersebut gitu. Nah, aplikasinya contohnya dalam bidang kedokteran, farmasi, biologi, pertanian, ya kan? Tadi yang farmasi ke kosmetik, lalu kalau pertanian ke yang tadi umbi porang tadi ke pangan, mineralogi dan sebagainya. Contohnya kalau misal di ilmu lingkungan itu dia bermanfaat untuk pemantauan pencemaran udara dan air. Jadi biasanya mengandung
cemaran limbah logam berat tidak begitu. Misalnya kan dari industri-industri ya, jadi di pencemaran udara dan air. Kemudian juga bisa ke produk pangan, jadi analisis makanannya sehingga apakah makanan itu aman atau tidak untuk dikonsumsi. Seperti contohnya tadi yang sudah saya jelaskan, umbi porang, dia banyak mengandung kalsium oksalat, kita perlu menganalisisnya karena kalsium oksalat itu kan tidak baik untuk kesehatan, dia bisa menyebabkan iritasi dan sebagainya, bisa juga sampai kalau dikonsumsi dalam waktu yang lama secara terus-menerus tentunya akan menyebabkan endapan batu ginjal begitu. Jadi perlu dia lakukan analisis pada makanan tersebut sehingga makanan tersebut bisa dikonsumsi secara aman, itu mengandung racun atau tidak. Kalaupun memang tidak racun, tapi kalau dikonsumsi jangka panjang apakah berefek atau tidak, atau ada efek kronis atau efek akutnya begitu dan lain sebagainya gitu ya. Ini contoh-contohnya aplikasinya. Oke, nah analisis kimia kualitatif dan kuantitatif itu caranya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama kita harus memilih metode dulu yang sesuai. Nah, metode yang sesuai itu tentunya harus mempertimbangkan banyak aspek, yaitu sensitivitas, akurasi, presisi, dan biaya yang dibutuhkan. Jadi mau seberapa sensitif sih kita memilih metode tersebut? Contoh senyawa yang terkandung dalam umbi porang misal yang tadi kalsium oksalat, dia ada jumlahnya besar, kandungannya cukup lumayan banyak sehingga kita bisalah pakai metode titrasi saja, tidak perlu pakai metode yang limit deteksinya kecil gitu. Terus kalau misal yang analisis kuantitatif logam berat yang ada di kosmetik karena kandungannya sangat kecil sekali, jadi kita tidak mungkin pakai titrasi karena titrasi kan untuk analisis kadar yang cukup besar. Jadi kita nggak bisa pakai titrasi. Akhirnya kita pilih metode lain yang kira-kira bisa tetap mengamati atau menghitung kadar sekalipun kecil. Biasanya kalau logam berat kita pakainya adalah AAS. Jadi atau SSA, spektrofotometri serapan atom. Terus akurasinya, akurat tidak metode tersebut, presisinya, keterulangannya, biaya yang dibutuhkan. Jadi misal sampelnya sedikit, kecil, nggak terlalu bernilai ekonomis mungkin, atau tidak terlalu penting untuk diteliti, tapi biayanya terlalu besar. Nah itu juga perlu kita perhatikan. Gitu ya. Yang kedua adalah sampling. Jadi syarat melakukan sampling, sampelnya harus benar-benar mewakili dari parameter yang akan diukur. Kalau teknik samplingnya, berapa sampel yang diambil, begitu biasanya sudah dijelaskan di mata kuliah metodologi penelitian. Jadi yang penting kalau sampling ya harus mewakili dari sampelnya. Misal pemilih misal mau menganalisis sampel kosmetik, ada tidak kandungan logam beratnya, berarti kita harus pilih kosmetik yang memang kita curigai, misal tidak ada BPOM-nya, mereknya tidak terlalu terkenal, terus harganya murah, mungkin seperti itu. Jadi kita bisa mengambil parameter-parameter itu untuk mencurigai apakah sampel itu mengandung logam berat atau tidak. Biasanya kan dari tahapan yang pertama atau pandangan awal pertama orang kan seperti itu. Lalu pasar yang tempat untuk membeli kosmetiknya itu bagaimana? Apakah memang dia memang ramai, jadi terus perputaran barangnya juga banyak, bagus dan terus mengalir seperti itu. Itu gambaran umum untuk samplingnya sih. Tapi untuk jumlah sampelnya harus ambil berapa, teknik pengambilan sampel yang menentukan jumlah sampel kalian akan pelajari di mata kuliah metodologi penelitian gitu. Lalu tahapan yang ketiga adalah preparasi sampel. Tentu kita nggak mungkin kan analisis sampel kosmetik udah kosmetiknya misal lipstick atau eyeshadow tinggal dilarutkan saja, kan tidak mungkin. Jadi pasti ada teknik preparasi sampelnya. Jadi teknik ekstraksinya, bagaimana kita mengeluarkan atau melarutkan logam beratnya itu di suatu larutan yang bisa kita analisis.
Sepertinya contoh kayak kalsium oksalat yang ada di umbi porang, kita kan nggak mungkin langsung terang-terangan menganalisis umbi porangnya dihancurkan lalu dianalisis kalsium oksalatnya dengan titrasi, ya jelas tidak mungkin. Jadi yang harus dilakukan ya harus ada preparasinya begitu. Bagaimana cara preparasinya? Ya berarti kita harus cari kalau kita mau sampel itu dilarutkan di suatu larutan, berarti kita harus cari sampel yang akan kita ambil ini larut dalam apa. Kalau misal kalsium oksalat begitu ya, dia tidak larut air tapi dia larut asam encer, maka kita ya harus memilih asam encer. Contohnya serbuk umbi porangnya ditumbuk, dikeringkan, serbuknya itu direaksikan atau dilarutkan dalam HCl, yang harapannya kalsium oksalat yang terkandung dalam umbi porang itu bisa terlarut ke dalam HCl, sehingga larutan sampelnya atau filtrat yang didapat itu tadi bisa kita analisis. Nah, itu salah satu tahapan preparasi. Contoh lagi, kalau misal tadi kita pakai sampel kosmetik, biasanya logam berat itu larutnya dalam apa? Kalau misalnya logam berat itu larutnya dalam pelarut aqua regia ya, pencampuran antara HNO3 dan HCl dalam perbandingan 1:3. Berarti kita harus melarutkan itu dulu dengan pemanasan berapa lama, berapa suhunya. Nah, itu ada langkah-langkahnya. Jadi tetap harus ada preparasi. Terus yang keempat, pemisahan. Itu untuk mengurangi gangguan dari spesies lainnya. Mungkin ada spesies pengganggu yang akan mengganggu proses analisis. Nah, kita harus memisahkan analit kita dengan pengotornya, seperti itu. Nah, yang kelima, pengukuran atau tahap analisis secara kuantitatifnya. Mau pakai kuantitatif ataupun kualitatif ya, jadi pengukuran di akhir. Nah, tergantung dari metode yang kita pilih tadi. Kita mau pilih metode apa. Kalaupun memang kita butuhnya titrasi, mungkin kita bisa pakai volumetri. Kalau kita mau konsentrasi, ternyata konsentrasi sampel yang akan kita amati itu sangat kecil sekali, berarti kita butuh alat yang lebih sensitif lagi, yaitu spektrofotometri. Kalau cuma untuk analisis kualitatif saja, mungkin bisa pakai metode kromatografi begitu. Nah, tentunya metode-metode ini harus sudah divalidasi, yaitu namanya validasi metode, dan di validasi metode tersebut bisa kita tentukan hasil analisisnya itu menjadi bermakna atau tidak. Nah, parameternya banyak. Salah satunya adalah akurasi, persen recovery, limit deteksi, dan sebagainya. Jadi ini antara dari A sampai G. Gitu. Baru yang ketujuh adalah penilaian hasil. Biasanya kalau untuk menilai suatu hasil analisis diperlukan metode statistika agar dapat menarik kesimpulan. Jadi misal pengaruh konsentrasi, apakah konsentrasi ini berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel yang akan diamati. Nah, itu nanti metode statistikanya kalian akan dapat di mata kuliah statistika. Lebih rinci lagi nanti jadinya ya. Nah, yang perlu diperhatikan karena ini adalah farmasi, saat analisis obat itu secara kualitatif, yang mendasari dari analisis kualitatif senyawa obat itu bukan efek farmakologinya, tapi jenis senyawanya. Contoh 3 senyawa ini, asam salisilat, asetosal, dan nipagin. Kalau kita analisis kalau kita analisis secara kualitatif, itu kita bisa pakai regen yang hampir sama. Bisa pakai metode yang hampir sama karena yang dilihat adalah jenis senyawanya. Nah, di sini asam salisilat ya, dan asetosal dan nipagin itu ada beberapa gugus khas yang dia miliki. Contoh ada OH-nya. Lalu ada di sini ada karbonil atau karboksilnya. Nah, lalu ada lagi di sini ya, tadi juga ini ada karbonil juga. Nah, lalu ada gugus benzennya. Nah, jadi ini adalah gugus-gugus yang bisa kita analisis secara kuantitatif. Jadi, bagaimana cara menganalisis gugus kuantitatif yang benzen? Apakah dia mengandung senyawa atau struktur benzen? Apakah dia mengandung struktur
karbonil, karboksil, apakah dia mengandung OH. Nah, itu yang dilihat. Jadi dia akan memberikan efek atau hasil yang hampir mirip antara ketiga senyawa ini. Sekalipun efek farmakologinya berbeda-beda antara ketiga senyawa ini, begitu. Nah, identifikasi senyawa itu ada dua. Tadi ada yang anorganik, ada yang organik. Kalau anorganik biasanya sebagian besar merupakan senyawa-senyawa ionik yang dapat ditentukan dengan suatu bagan tertentu dalam identifikasi secara konvensional atau secara kimiawi. Kalau organik biasanya yang dianalisis adalah ikatan kovalennya. Terus belum tentu juga ada belum ada suatu skema yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi. Jadi kalau contohnya kalau anorganik biasanya kita ada tahapan. Yang pertama dicek dulu kelarutannya, apakah larut. Nanti kalau sudah larut biasanya diberi tahapan lagi, diberi HCl, apakah mengendap. Nah begitu, jadi ada skemanya kalau anorganik. Kalau organik biasanya tidak ada skemanya. Nah, identifikasi pemastian jenis senyawa juga dilakukan bisa juga dilakukan secara modern memakai instrumen, yaitu spektrofotometri UV vis, IR, spektrofotometri massa, terus KCKT atau HPLC, bisa juga dengan GC begitu. Tapi biasanya yang ada di kampus itu adalah yang UV vis. Jadi tapi nanti saat KTI kalian bisa gunakan instrumen ini walaupun kita harus mengujikannya di luar gitu. Jadi tidak terpaku hanya kalau analisis harus pakai UV vis aja, enggak. Jadi kalian waktu KTI bisa pakai instrumen yang lain supaya kalian bisa tahu penggunaannya lebih luas lagi wawasannya. Gitu. Nah, identifikasi obat kalau secara konvensional bisa dilakukan menjadi 3 tahap. Yang pertama, uji pendahuluan dulu. Jadi organoleptis. Identifikasi sifat obatnya, bentuknya, warnanya, baunya, rasa obatnya, dan mungkin misalnya bentuk, bau, rasa obat ya, sama kestabilan mungkin. Terus yang kedua sifat fisikanya, jadi kelarutannya, dia larut di mana, larut air kah, larut etanol atau larut senyawa lain, eter mungkin gitu. Terus penentuan titik lebur dan titik didihnya. Kemudian biasanya ada pengujian derajat keasaman. Derajat keasaman itu pH. Jadi bisa menggunakan tes keasaman, bisa pakai indikator, kertas lakmus ataupun pH meter. Lalu kemudian menentukan unsur-unsur obatnya. Jadi obat tersebut itu biasanya ada strukturnya, unsur-unsur obat penyusunnya. Mungkin ada yang satu obat tapi mengandung beberapa senyawa gitu ya. Terus setelah uji pendahuluan kita bisa menentukan gugus fungsional yang khas. Jadi di senyawa tersebut ada gugus fungsional yang khas apa, seperti yang tadi sudah saya contohkan di slide sebelumnya. Misal tadi ya, sebentar saya cek dulu. Nah, misal asam salisilat, dia ada gugus khasnya adalah gugus karbonilnya. Dia punya gugus karboksil, dia punya gugus OH, dia punya cincin benzen. Nah, berarti kita cek di bagian-bagian gugus fungsional yang khas itu dari senyawa itu. Nah, terus habis itu bisa kita tentukan zatnya berdasarkan reaksi-reaksi yang pada reaksi tertentu atau pengamatan bentuk kristal menggunakan mikroskop. Misal senyawa tersebut jika direaksikan dengan senyawa A atau regen A, dia akan membentuk endapan, dia akan membentuk cincin coklat, dia membentuk lapisan perak. Nah, itu adalah reaksi tertentu dari reaksi tertentu begitu. Nah, ini adalah beberapa instrumentasi analisis kimia kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif itu bisa dilakukan dengan penambahan regen, uji nyala, lalu KLT, GC, HPLC, dan infrared. Nah, kalau analisis kuantitatif bisa gravimetri, volumetri, spektro UV vis, SSA gitu. Cuma kalau untuk KLT dan HPLC serta infrared dia bisa keduanya, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, ini semua akan kalian pelajari di semester yang berbeda-beda. Jadi semester 1 kalian akan pelajari tentang volumetri, sedikit tentang volumetri dan penambahan regen.
Sedangkan di semester 3 nanti kalian akan belajar tentang KLT, HPLC, GC, infrared. Sekalipun tidak ada instrumen GC, HPLC, dan infrared, tapi kalian tetap mendapat teorinya. Paling tidak kalian ada gambaran. Sebenarnya instrumen ini dipakainya untuk sampel yang apa sih, senyawa yang apa sih, begitu. Nanti semester 4 kalian akan dikenalkan dengan volumetri. Bedanya dengan yang semester 1, kalau volumetri yang semester 1 lebih umum. Kalau volumetri yang semester 4 itu sudah mengarah ke analisis sediaan obat begitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kuliah minggu ini cukup singkat saja karena hanya pengenalan tentang analisis kualitatif dan kuantitatif. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat, mudah kalian pahami, dan bisa kalian terapkan atau bisa kalian aplikasikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.